Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi anak-anak, bagaimana kabar kalian semua? Sehat kan? Hari ini pertemuan ke-6 kita masih membahas di bab kedua, tapi untuk kali ini kita khusus membahas strategi dan taktik permainan softball. Saya, pengampu Penjaskes kelas 12, Bu Nia Witasari, akan membantu pelajaran daring kita hari ini. Langsung saja nih. Softball merupakan permainan yang dimainkan oleh dua tim. Setiap tim terdiri atas 9 orang. Ketika tim pemukul mendapat giliran memukul, pelempar bola atau pitcher dari tim yang bertahan harus menggunakan teknik melemparkan bola ke arah pemukul sekeras-kerasnya agar bola tidak dapat dipukul sehingga dapat ditangkap oleh catcher. Tujuan permainan softball adalah mencetak poin sebanyak mungkin dan mematikan lawan supaya tidak mendapatkan poin. Permainan softball yang baik harus menguasai teknik permainan dengan baik dan benar. Selain teknik yang benar, untuk memenangkan pertandingan diperlukan taktik dan strategi permainan softball. Ada beberapa teknik yang harus dikuasai dalam permainan softball, yaitu taktik perorangan, kelompok, dan beregu. Baik, langsung saja kita bahas. Yang pertama, taktik perorangan. Taktik perorangan merupakan siasat atau taktik yang dilakukan oleh perorangan untuk mencari kemenangan dalam pertandingan secara sportif. Taktik perorangan dalam olahraga softball menyangkut beberapa teknik secara individu yang dilakukan guna menipu atau mengelabui lawan. Taktik perorangan dapat diterapkan baik saat menguasai bola maupun saat tidak menguasai bola. Selanjutnya, taktik kelompok. Taktik kelompok merupakan siasat atau taktik yang dilakukan oleh lebih dari satu orang, namun kurang dari 9 orang. Misalnya, grup taktik dijalankan oleh catcher dan pitcher atau antar base. Dan yang terakhir, taktik beregu. Taktik beregu merupakan siasat atau taktik yang dilakukan oleh semua anggota tim regu, baik saat bermain maupun saat menjaga. Taktik beregu pada dasarnya merupakan taktik gabungan dari taktik perorangan dan taktik kelompok. Dalam permainan softball dikenal dua jenis taktik atau pola permainan, yaitu taktik penyerangan dan taktik pertahanan. Langsung saja kita bahas yang pertama, taktik penyerangan atau bisa disebut offensive strategy. Taktik penyerangan permainan softball adalah siasat yang dipergunakan oleh regu yang mendapatkan giliran memukul secara individu atau kelompok untuk menyerang lawan dan berusaha memperoleh poin dan kemenangan dalam pertandingan. Taktik penyerangan yang sering dipergunakan dalam permainan softball antara lain pukulan tanpa ayunan, pukul dan lari, mencuri base, dan pukulan melayang. Dan yang selanjutnya, taktik pertahanan. Pada dasarnya, strategi pertahanan adalah siasat atau usaha dari regu penjaga lapangan untuk bertahan mematahkan atau menangkis serangan lawan dengan jalan mematikan pelari atau batter agar tidak dapat maju ke base depannya dan tidak memperoleh nilai. Setiap pemain softball yang berada di lapangan harus memahami hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, selalu siap, waspada, pandai menganalisis kemungkinan yang terjadi sebelum permainan atau ketika pitching. Selain itu, pemain harus mengetahui situasi permainan pada saat sedang berlangsung, seperti hitungan ball dan strike, jumlah out,
inning dan kekuatan atau kelemahan lawan. Selain itu, pemain softball harus mengetahui akibat yang dapat terjadi pada tindakan yang dia lakukan, dan harus pandai menempatkan posisi penjaga, melakukan tangkapan terampil dan cepat mengambil bola untuk melempar keras dan tepat terhadap sasaran yang dituju. Permainan softball memiliki dua macam taktik pertahanan, yaitu pertahanan outfield dan infield. Namun, secara keseluruhan, sistem pertahanan ini dikelompokkan menjadi 3 macam sebagai berikut. A. Sistem pertahanan pendek, atau bisa disebut dengan close system atau C position. Close system atau biasa disebut C position digunakan apabila ada pelari di base 3 yang menentukan kemenangan atau keadaan sama atau draw, tie game, dan dalam keadaan kurang dari 2 mati atau out. B. Sistem pertahanan medium, atau bisa disebut dengan medium system atau M position. Medium system atau M position merupakan posisi agak lebih aman, terutama jika menghadapi lawan yang suka melakukan pukulan pendek atau banting, dan untuk mencegah pelari di base tidak dapat maju ke base berikutnya, atau digunakan untuk melakukan double play, yang artinya mematikan 2 pelari sekaligus dalam waktu dan momen yang bersamaan dan berurutan. C. Sistem pertahanan jauh atau dalam, bisa disebut dengan deep system atau D position. Deep system digunakan untuk menghadapi situasi tanpa atau tidak ada pelari satupun di base, sedangkan pemukulnya adalah pemukul jauh dan akurat, atau bisa disebut dengan slugger. Deep system bisa digunakan untuk menghadapi bila ada pelari di base 2 dan 3 dalam keadaan 2 mati atau out, sehingga kemungkinan lawan untuk mendapatkan nilai sangat kecil, atau sebaliknya, besar kemungkinan bagi regu lapangan untuk mematikan lawan. Sebab, dalam keadaan seperti ini, pihak lawan ada kecenderungan untuk memukul bola sejauh mungkin. Berikut ini beberapa taktik pertahanan yang dapat dilakukan oleh pemain. A. Menguasai pelari atau bisa disebut dengan run down. Strategi ini dilakukan dengan cara masing-masing pemain menjaga pelari agar tidak dapat melanjutkan ke base di depannya. B. Mematikan dengan pasti. Mematikan dengan pasti adalah seorang pemain harus jeli dalam memilih pemain lawan yang lebih mudah atau paling mudah dimatikan. C. Mematikan lebih dari satu. Yang dimaksud dengan mematikan lebih dari satu adalah seorang pemain mencoba mematikan lebih dari seorang pemain lawan. B. Mati terpaksa atau bisa disebut dengan force out. Force out terjadi jika penjaga lapangan menyentuh base dengan membawa bola sebelum pelari dapat mencapai base yang dituju. E. Menjaga pukulan menahan atau bisa disebut dengan ban. Yang dimaksud dengan menjaga pukulan menahan atau ban yaitu bagaimana agar penjaga lapangan dapat menangkap ban tanpa meninggalkan base terlalu lama. F. Cara menjaga bola lambung. Yang dimaksud dengan menjaga bola lambung adalah bagaimana agar penjaga dapat menentukan arah bola lambung dan siapa yang harus menangkapnya.
G. Menjaga mencuri base atau bisa disebut dengan steal. Apabila pemain lawan melakukan strategi steal, yang harus dilakukan adalah bergerak ke arah base dan menyebutkan steal. H. Menyambung atau meneruskan release ball. Ketika bola berada di daerah outfield, cara paling baik untuk melemparkan kembali bola ke arah infield adalah melakukan relay dengan beberapa pemain. I. Memotong bola atau bisa disebut dengan cut off the ball. Yang dimaksud cut off the ball adalah jika ada pelari yang akan membuat nilai sebelum diterima catcher, bola dipotong oleh pemain lain di depan home plate. J. Mematikan dua pelari atau bisa disebut dengan double play. Double play adalah membuat dua pelari mati dalam satu rangkaian permainan. Sampai di sini pertemuan kita kali ini. Saya Bunia Witasari, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.